Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu tempat populer yang dikunjungi masyarakat ketika momen Lebaran tiba. Begitupun pada momen Lebaran 2024 kali ini, bandara tersebut tercatat telah memberangkatkan sebanyak 96.000 penumpang pada hari ini, Minggu 7 April 2024. Dan untuk mengetahui pantauan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari ini telah tersambung dengan jurnalis Garuda TV Riyad Nur Hikmah. Riyad, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat malam pemirsa. Pantauan arus mudik terkini pada malam hari ini, Minggu 7 April 2024 di Bandara Soekarno-Hatta ini memang masih terpantau ramai meskipun waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Dan memang ini para calon penumpang ini masih ramai di Bandara Soekarno-Hatta untuk pergi ke berbagai kota tujuan maupun yang melakukan transit terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian baru esok paginya akan berangkat. Namun apa yang dapat kami sampaikan juga pantauan terkini ini mulai dari konter makanan ini memang mulai ada beberapa yang telah tutup dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 11 lebih. Dan kemudian juga pemirsa dapat kami sampaikan terkait dengan data pada hari ini untuk kedatangan maupun keberangkatan penumpang di mana di Terminal 1 terdapat 201 penerbangan dengan jumlah total penumpang mencapai sekitar 28.000. Kemudian di Terminal 2 dengan adanya 445 penerbangan dengan total penumpang mencapai 63.000 sekian, dan di Terminal 3 tempat kami saat ini melaporkan terdapat 507 penerbangan dengan total penumpang mencapai 77.000. Dengan demikian total keberangkatan maupun kedatangan pesawat atau penerbangan di hari ini mencapai 1.100 sekian, sementara untuk total penumpang baik itu kedatangan maupun keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta ini untuk hari ini mencapai 169.661 penumpang. Dan memang pemirsa dapat kami sampaikan juga bahwa data penumpang pada hari ini lebih rendah dibandingkan pada hari kemarin Sabtu, yang memang pada hari kemarin ini dicatat sebagai puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta yang mencapai angka 187.000 sekian. Dan juga kelancaran puncak arus mudik kemarin dan saat ini juga merupakan hasil dari PT Angkasa Pura II selaku pengelola dari Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan berbagai hal untuk mengantisipasi lonjakan adanya penumpang pada momen Lebaran 2024, di mana salah satu atau diantaranya adalah menambah jumlah penerbangan atau extra flight, kemudian juga memperhatikan beberapa bagian-bagian khusus atau sektor-sektor khusus seperti check-in counter, kemudian juga flow penumpang hingga nantinya masuk ke dalam pesawat, dan kemudian juga memperhatikan terkait dengan adanya penanganan bagasi. Dan oleh karena itu juga pemirsa, kami mengimbau kepada Anda yang akan melaksanakan mudik Lebaran 2024 dengan menggunakan jalur udara ini untuk memperhatikan waktu keberangkatan yang tertera pada tiket Anda, dan bila mana memungkinkan diharapkan agar dapat datang terlebih dahulu atau lebih awal ke Bandara Soekarno-Hatta ini untuk mengantisipasi adanya antrian ataupun kepadatan penumpang yang terjadi. Sementara demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Riyad Nur Hikmah, Erik Widiono, Garuda TV, kembali ke studio. Riyad Nur Hikmah, terima kasih atas laporan Anda. Ya pemirsa, menjelang H-3 Lebaran, puncak arus mudik di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau padat hingga malam ini. Mulai dari kenaikan volume kendaraan yang berbeda dari hari sebelumnya dan penerapan kontraflow di kilometer 47 hingga kilometer 70 masih diberlakukan hingga saat ini. Berikut laporan jurnalis Garuda TV Nurmalita Anwar. Selamat malam pemirsa, pantauan arus mudik dari tol Jakarta Cikampek kilometer 57 tepat saya melaporkan di sini, di mana yang bisa Anda lihat di belakang saya, di samping saya, ini memang sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang akan melaju ke tol Palimanan, di mana pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ini memang masih malah lebih banyak lagi kendaraan yang akan melaju ke tol Jakarta Cikampek. Bisa diketahui bahwa dari Jasa Marga sendiri ini sudah mencatat sebanyak per hari ini yakni 328.000 kendaraan yang akan melaju arus tol Jakarta Cikampek ini. Dan untuk data perharinya Jasa Marga sendiri mencatat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ini sekitar sebanyak 80.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta ataupun menuju ke Palimanan, pemirsa.
Dan memang kenaikan ini juga cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari biasanya yang kita tahu bahwa H-7 dan juga hari ini H-3 Lebaran ini memang sebanyak 200% mengalami peningkatan di tol Jakarta Cikampek. Dan perlu diketahui juga pemirsa bahwa rekayasa lalu lintas seperti kontraflow ini memang sudah diberlakukan sejak 5 April 2024 hingga 9 April 2024. Dari pantauan saya sejak pagi tadi memang kontraflow ini sudah diberlakukan dari kilometer 36 hingga kilometer 47 di tol ruas Jakarta Cikampek ini pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan juga ada informasi tambahan bahwa sebelumnya ini memang diperpanjang kontraflow ini di kilometer 36 hingga 47 km. Tetapi nantinya akan ada penutupan perpanjangan kontraflow dari kilometer tersebut ini pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Dan rekayasa lalu lintas ini juga diberlakukan untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Selain itu Jasa Marga sendiri pemirsa menyiapkan jalur fungsional Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, di mana tujuannya ini untuk mendukung pelayanan kepada pengguna jalan dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Seperti tempat penggunaan jalan tol ini, Jalan Tol Cileunyi, Purwakarta, Padalarang yang menuju ke arah Jakarta nantinya, pemirsa. Jadi nantinya jalan fungsional ini akan diberlakukan situasional, tergantung titik mana yang akan yang memaceti di jalan ini. Seperti kilometer 66 ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 70, kilometer 72 dan GT Kalihurip Utama sepanjang 5 km. Dan juga himbauan kepada masyarakat yang ingin mudik ini memang harus mengecek kendaraan pribadi terlebih dahulu dalam keadaan sehat dan juga pengemudi ini dalam keadaan sehat. Dan yang paling penting juga ini e-tol tercukupi saldonya ya pemirsa. Demikian laporan dari Nomet Anwar dan juga Adi Saryo melaporkan dari kilometer 57. Nurmalita Anwar melaporkan perkembangan terkini arus mudik dari ruas tol Jakarta Cikampek.